Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan bahas mengenai pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Disimak ya pembahasannya. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi yang pertama adalah migrasi penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan sifatnya, mobilitas terbagi dua, yaitu sementara dan permanen. Migrasi penduduk terbagi dua, yaitu migrasi internal dan migrasi internasional. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport sangat mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Pada tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. 1970, pemerintah dan Freeport membangun rumah penduduk di Kamuki dan sekitar bandar udara yang sekarang lebih dikenal sebagai Kota Timika. Pengaruh pusat keunggulan ekonomi yang kedua adalah transportasi. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Kapal laut memiliki keunggulan dari segi jumlah penumpang dan barang yang diangkut. Sedangkan transportasi udara menjadi pilihan masyarakat menengah ke atas, tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga barang. Sebagai contoh, jalan dan infrastruktur dibangun sebagai sarana pendistribusian dari bahan baku atau hasil dari PT Freeport. Di Papua sendiri, setelah ada PT Freeport, pada tahun 1971, Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan. Kemudian, juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa. Pengaruh yang ketiga adalah lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasar tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan dari struktur yang terdapat dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai macam lembaga sosial, stratifikasi sosial, nilai, dan norma sosial, serta kelompok-kelompok sosial. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Sebagai contoh, sumbangan yang diberikan oleh PT Freeport, yakni didirikannya sekolah untuk mendidik anak-anak suku asli Amungme dan Kamoro yang dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro atau LPMAK. Pengaruh yang keempat adalah di bidang pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan yang terampil. Sebagai contoh, Freeport menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pada tahun 2003, dibangun Institut Pertambangan Nemangkawi atau IPN untuk memberikan kesempatan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap maupun perilaku yang profesional di bidang operasi dan penunjangannya. Program magang 3 tahun dengan 4 bulan masa belajar off-job dan 8 bulan on-job. Pengaruh terakhir adalah di bidang pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat keunggulan ekonomi, maka produksi barang akan meningkat dan berakibat pada bertambahnya tenaga kerja. Sebagai contoh, Freeport memberikan kesempatan bekerja bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, Freeport mempekerjakan karyawan langsung dengan porsi 64,04% non-Papua, 35,63% Papua, dan 1,33% asing. Kebijakan Freeport adalah terus mempekerjakan lebih banyak pegawai yang berasal dari Papua. Nah, siswa hebat semua, itulah tadi bahasan kita mengenai pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di bidang migrasi, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.